Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam kata anak saya itu. Jawab salamnya kurang kompak tadi dari gitu. Ulangnya Bu, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Semarang. Cakep ya kan? Jangan lupa ngajak bini. Kalau pengen umur yang panjang, ngopi dulu. Kopinya udah siap. Alhamdulillah. Ke Mekah beli apa? Kurma. Iya. Supaya hidupnya berkah, perbanyaklah baca doa. Amin ya robbal. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ba'd. Salatu wassalamu ala rasulillah wa masalina ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya muliakan, semuanya semangat. Sebenarnya sistem pengajaran kita santai, tapi ilmunya masuk. Yang cakep lagi, kopinya masuk, air masuk, snack masuk Pak Haji. Mohon izin. Yang terhormat Direktur Pertiwi, tepuk tangan untuk beliau. Semangat, beliau ini luar biasa melayani jamaah umroh, udah profesional. Nggak usah ditanya lagi berapa kali ke Makkah Madinahnya, dan jangan ditanya lagi berapa saldo uangnya. Amin. Jadi kalau saya gaul sama beliau biar kecipratan berkahnya aja gitu loh. Amin. Ya robbal. Kalau saya izin ATM banyak Pak. ATM ada 5. Kalau ditambah chipnya agak 1, ATM saya 6. Cuman isinya ada enggak, itu yang jadi masalah. Gak ada. Ini saya protes panitia ini, mohon izin. Soundnya harus cakep. Ini pembimbing manasik nasional gak ada gunanya kalau linknya rusak. Izin, mohon izin. Pak Direktur mohon izin ya dievaluasi. Jackson. Oke. Biar suara saya korek tetap aja nggak enak kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tes dulu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kalau pantun nanti bilang cakep, kalau ayat Allah gitu ya Pak ya. Wa'adzim fin nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli dhamir وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الله. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa atimmul hajja wa umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Wa qala aidan al umrah bainal umrah kafaratul lima bainahuma. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluh. Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah tamu-tamu Allah duyufur rahman. Amin. Yang disebut tamu Allah itu istimewa Bapak Ibu. Ini seluruh profesi ada. Kalau saya sebut namanya satu persatu habis 1 jam. Bagaimana Pak Direktur suruh ngomong 5 jam? Siap Pak? Siap. Cuma saya ngerungok nih kuat atau ora. Itu jadi masalah. Konsepnya ajak juhur selesai gitu. Tapi Pak Direktur terserah. Ya Pak Kiai Nuryadi dari PK bisa ketemu di sini nih. Alhamdulillah. Merantau di Jakarta berarti alhamdulillah ya. Oh Kerawang, iya. Siapa dengan goyang-goyang kerawang ya Pak. Jadi Pak Direktur beserta tim yang saya muliakan, Ibu Bapak, setelah kita bersyukur kepada Allah dengan gaya ini, kenalkan nih Pak, ini anak saya Ustadz Vitamin IB, dai legendaris, muda, ya beginilah penampilan beda sama bapaknya kan. Cuman mukanya nggak mirip juga bapaknya. Soalnya dulu doanya beda. Iya. Ya Allah,
doanya miripkanlah dengan ibu saya. Istri saya. Oh iya, istri saya. Begitu. Ada ini miripnya ke ibu. Jadi kalau ibunya diajak ke sini luar biasa juga. Istri saya juga penceramah Bapak Ibu. Alhamdulillah atas izin Allah semua keluarga saya hobinya dakwah. Amin. Begini, saya ingin memantapkan Bapak Ibu. Pertama setelah syukur, sholawat selesai tadi ya. Ini yang terpenting dalam umroh ini Bapak, Pak Direktur, siapapun kita harus yakin bahwa umroh ini ibadah. Setuju? Ini niatnya dulu dibetulin. Yang kedua, bahwa umroh ini tidak susah. Ini bawa dulu, ikuti saya. Umroh itu tidak susah. Tidak susah. Alias mudah. Saya Pasti bisa. umroh saya pasti mabrur, pasti makbul, diterima Allah. Kagak ada yang susah. Kalau dari sekarang Bapak bilang susah, ya susah aja urusan. Betul apa betul? Nah, Bang Bidin, tenang Bang Bidin. Nggak ada proses. Saya nggak pernah makan sekolah agama Pak Ustadz. Nah, sekolah dimakan ya, nggak perlu dimakan. Nggak bisa dimakan lah sekolah. Ya, memang sekolah kita ada yang dari madrasah, sanawiyah ya. Dengan profesi yang berbeda ini, saya minta Bapak Ibu, nah ini umur juga sama. Dari aspek umur aja ada yang di atas gocap. Ada umur di atas gocap 60 ada ya Bapak Ibu ya. Tenang aja Ibu sehat. Jadi modalnya sehat betul Pak Direktur. Saya dengar Pak Direktur, pas anak saya ngaji tadi sudah ada Pak. Cak umur yang dalam ini masih dalam perjalanan luar aku stekot. Datang sampai Pak Direktur saya ada. Teman saya tes cek sebuah lagu. Ini kayaknya diajak nyanyi dulu kali ini ya. Nyanyi. Suaranya chip niaga 86, tolong di 87 ini anunya. Cek sound. Nah, panitianya di sini Pak. Jadi kalau toh protes Pak Direktur, wah aku ora roh ya mikir gitu. Jadi yang kita sepakati Bapak Ibu, insya Allah dari Pertiwi ini pelayanannya insya Allah prima, amin. Bapak jangan suzon sama dia, jangan jalan nanti saya di sono makan susah, makan enak, amin. Jangan cerita juga nanti di sana saya disediain hotelnya jelek. Nah kalau ngomongnya Bapak Ibu jelek, udah jelek aja udah urusannya. Ana indadzon ni'amtibi. Saya ini gimana prasangka hamba. Jadi kalau Bapak Ibu di pesawatnya enak-enak aja. Tapi kalau udah rumah banyak udah berubah aja suzon sama Pertiwi, itu baru di bandara aja udah ada masalah. Nah untuk nanti siapapun yang bawa sertifikat, Pak RT, ke Pak RW, ke Cingnya, ke dari mana aja ini, bahkan ada yang kenal PT Pertiwi dari online atau dari mana, dari Facebook, Instagram, dari mana saja, nggak ada masalah. Yang penting percaya, betul nggak? Duit itu nggak segala-galanya. Setuju? Saya ulangi, duit nggak segala-galanya. Setuju? Setuju. Tapi segala-galanya pakai duit ya Pak. Duit orang segala-galanya. Betul nggak? Duit ada siapa? Coba aja pulang ramah gini, pulang gambar. Tadi itu ngomong amplop tadi. Saya malah apa lagi? Saya ceramah kemana-mana nggak pernah nanyain amplop saya Pak. Ngapain ceramah? Saudara sekalian, tolong. Ini adalah penceramah. Dipersiap amplop sebanyak-banyaknya lah. Amplop yang kantorku sak gunung. Jadi nggak usah ya. Tadi ya. Perlu real atau dolar? Mana biro? Itu yang kedua. Bu, saya sistematis. Karena tidak sulit itu umroh. Ini mindset dulu nih. Kosongin. Mau sarjana hukum. Ada yang pagi ngambil komputer, sorenya dihukum. Ada kan di sini? Yang SE siapa ke tangan? Yang SE. Katanya setengah SE ini hitungannya duit manajemennya lengkap. Aku pun yang kono bawa duit piro lah. Jadi sekarang betul Pak, Bapak bawa duit jangan dipas Pak. ATM jangan lupa. Tenang aja, duit habis di sana tinggal cek langsung keluarnya real. Alhamdulillah. Tenang, cepek real ada, gocap real, 500 real, 1000 real ada. Tinggal pulang ke sini entek duit. Tapi sebaiknya kalau di Mekah Madinah itu habisin aja Pak. Nanti pulang umroh duit ada lagi insya Allah. Jadi jangan sayang nanti ibunya pengen beli jilbab beliin Pak.
di Madinah itu ada baju kayak gitu tuh hitam, udah orangnya cantik baju hitam begitu, subhanallah, alhamdulillah. Jadi supaya istri bapak tambah cantik di Madinah minta baju atu aja. Lah justru jauh-jauh rego pesawatnya piro lah timbang turun halang Tanah Abang ya ini. Kalau Tanah Abang ada, lah Tanah Abang mah lain. Air Zam-Zam Tanah Abang juga ada, cuma udah ditambahin berapa galon aqua kali kan. Kita nggak ngerti. Suntik-suntik. Iya. Nanti Zam-Zamnya kan apa ya Pak Direktur ya? Ada apa? Udah dijamin 5 liter suami istri berarti 10 Liter. tenang aja itu Pak, itu mindset dulu. Buat duit sebanyak-banyaknya kalau ada, kalau nggak ada nggak usah ngutang. Pak Ustaz nyinggung saya ini mah aku umroh ngutang, orang ngomong ya kan boleh kan Pak ya? Boleh. Alhamdulillah. Mau nyicil yang penting niat nyicilnya yang benar, komitmen. Ya Allah beri kemampuan sebulan sekali saya bisa bayar. Jangan walaupun nggak ada ini tapi nggak punya tanggung jawab utang, karena utang dibawa mati. Nanti kalau bapak ibu mati depannya Ustadz ambil bilang, satu anak hadal main khair, enggak khair, karena masih punya utang. Masih. Itu masalahnya itu. Tapi kan nggak mungkin tukang kredit ke kuburan. Ada tukang kredit ke kuburan sendirian. Jadi gitu, satu anak hadal main, enggak khair Ustadz, utangnya ke gua belum dibayar. Ribet terus. Jadi bapak ibu utang dibayar, Cim Niaga. Ini kebetulan sponsor kita nih Cinaga. Jadi sering-sering jadi Cinaga Pak Direktur nih Pak Direktur kali ya. Terima kasih Pak Direktur dari kopinya dapat. Kita ini harus baik-baik Pak Direktur. Iya, walaupun amplopnya detailnya bisa ditambah lagi. Bisa. Tenang aja Pak Direktur mah. Yang penting jamaknya puas, jangan duitnya. Kalau kita nggak bisa bikin puas, karena kita bukan alat pemuas. Iya, alat pemuasnya suami dan malam Jumat adanya. Iya. Amin ya Rabbal. Oke Pak, sarjana apa aja boleh, tenang. Ini saya kondisikan dulu bahwa ini ada yang muda juga. Yang muda apalagi mencerna. Sekarang apa sih Pak, zaman globalisasi, eranya udah canggih, Cak Mur ngajain masih monoton. Coba dibuka halaman sekian, kayak belajar tahun biro, gak penting tuh Pak. Nah yang penting itu tawaf itu apa, gimana caranya, prakteknya kayak apa, selesainya di mana, kholas. Selanjutnya check-in hotel dengan suami istri, Buang real. produksi di situ dah. Iya, ada saatnya nanti nanya Ustaz, saya itu di Mekah Madinah tuh pengennya itu mengukir sejarah. Maksud lo? Cinta satu malam. Saya pengen berhubungan suami istri Ustaz. Gimana caranya? Suami istri karena nggak ngaji ya, istrinya protes, diajak masuk kamar dia ngomong di blok haram. Saya waktu ketua kloter tahun berapa tuh, saya sampai apal orangnya, berebut ribut gara-gara istrinya nggak mau diajak hubungan seks. Pak Ustaz, di tanah suci kok suami saya ini minta itu, boleh nanti pulang. Padahal pergi haji 41 hari. Nah 41 hari itu seminggu pertama aman. Minggu kedua udah mulai kelihatan, minggu ketiga saya botak kalau nggak boleh begini. Makanya Ustadz yang cerdas diajarin, saya kasih kamar barokah. Saya dulu Pak Ustadz kamar ketua kloter dulu Ganti-ganti ya. Yang penting jangan sampai berantakan gitu. Keluar dia bayar kongsi real, gocap real, 100 real atau pego real terserah dia dah. Tapi yang nama Haji Sarmada, Pak Ustadz kerjaan saya ini di Indonesia tukang urut. Pokoknya Pak Ustadz kalau capek saya urutin aja. Alhamdulillah. Karena gocap real dia nggak punya, jadi ngurut aja kerjaan. Itu suka dukanya alhamdulillah. Nah, untuk mematangkan lagi Bapak Ibu, saya bukan takabur, bukan riak, bukan apa, perlu saya sampaikan. Jadi insya Allah Pak Direktur Pertiwi nggak salah ngundang saya. Insya Allah. Kenapa? Pertama, saya pergi haji baru 3 kali. Baru modalnya tahun ini, tahun depan saya mau berangkat haji. Kalau umroh ya udah nggak usah dihitung kalau umroh. Tapi kalau pergi haji baru 3 kali. Yang dengan istri ada konsep. Ini Ustaz Vitamin IP tahun depan berangkat sama ibunya, alias sama istri saya. Memang saya titipin. Lalu daftar sama temenin ibu. Alhamdulillah. Cuman kalau umroh dia juga udah nggak bisa dihitung. Alhamdulillah Bapak Ibu, karenanya umroh itu tidak bisa. Kalau kita Bapak Ibu lihat di pedoman, ngapa doanya setahun juga belum tentu hafal. Contoh tawaf 1 Pak Ustaz 2
saya udah ngapal sebulan orang apa itu belum tawaf kedua, buat jam lagi tawaf apalagi yang dari Safa Marwah, namanya apa tuh? Sa'i. Nah nanti saya akan singkat. Sebelum saya ke situ gini mas, saya mohon izin sekedar tahadus binan, background saya kepala KUA. Sejak saya kepala KUA, saya udah ngurusin haji. Maksudnya biar meyakinkan dulu, tukang nikahin tuh ya. Jangan gitu saya khawatirnya begini, khawatir Bapak Ibu kayaknya Ustadz itu tadi sebenarnya ilmunya ngajinya di mana, takut saya begitu. Jadi Ibu yakin dulu, insya Allah tanpa bermaksud saya lihat dan takabur, Ibu nggak salah ngajinya. Kalau tentang umroh dan haji dengan saya itu satu. Yang kedua, saya kepala seksi URAIS urusan agama Islam dan bimbingan masuk Islam pernah sekian tahun. Kepala seksi pesantren ngurus gini juga. Nah sekarang itu setiap tahun saya membimbing manasik haji. Nah cek di KUA Jakarta Barat ada nama Cak Nur nggak? Setiap tahun saya ngajar manasik haji. Kemudian nanti saya share lagi ke HP Bapak Ibu kalau perlu. Saya punya sertifikat nasional tentang manasik. Artinya saya pembimbing nasional. Nah artinya gini, kalau saya yang ngajarin, andai saya salah, saya minta maaf. Tapi saya berusaha untuk tidak salah, satu. Yang kedua, insya Allah ibu bapak tidak salah belajar dengan saya. Maksudnya yakini dulu. Kalau bapak nggak yakin, tuh tadi yang ngaji ini Ustadz dari mana, kayak kampungan banget. Nah kan gak enak juga saya. Kampung aku sengaja tadi sandalan. Aku nanya sama panitia, aku bajunya apa ya, jubah, jas apa, jas kok ketok kok anu banget, gak enak. Ya udah yang gini aja. Karena saya memang hobi Bu, kalau ceramah pakainya yang gampang aja gini, biasa pakai cerban. Kalau ini kan milenial, kalau ini kan milenium. Iya. Kolonial. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, karenanya kita sebelum ke situ kita semangat dulu, coba sambil berdiri. Saya yakin dari tadi belum berdiri, ya Pak. Semangat dengan saya, handphone boleh ditaruh dulu, tasnya ditaruh, dompet jangan ketinggalan. Oke ya. Ikutin saya sama-sama semangat. Labbaik Allahumma labbaik ya Pak. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dua kali innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pak sendirian labbaik syarika labbaik. Terus koordinasi dengan dinas di kabupaten kota. Nah, yang bisa koordinasi itu adalah memang dari Kasibmas yang kita minta, dan juga mungkin dari penyuluh senior itu di innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la. Itu yang pakai senangnya orang Indonesia ada nagom. Tapi kalau nggak pakai nagom sederhana, labbaik Allahumma labbaik ya. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau yang ini sebaiknya hafal. Kayaknya malu juga pulang umroh suruh talbiyah labbaik. Harus hafal sambil tidur. Nek ora apa kok ya kebangetan setel YouTube talbiyah. Ngono ya Pak ya. Kan makanya nek kamu Ustaz campur ki ora paham tak ke IPR setel YouTube tata cara umroh. Gampang apa gampang? Sebenarnya nggak ada yang susah, sambil tidur nyetel lagi. Nanti itu kalau sekarang saya suruh nyetel, saya nggak ada gunanya datang depan Bapak Ibu kan. Oke, silahkan duduk kembali. Semangat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, bermula dari sini. Ini nama saya, alhamdulillah. Silakan kalau yang mau nyatet HP saya 0819, saya bebasin, nggak apa. Boleh ngundang cepat, boleh khotbah, boleh apa saja. Insya Allah.
satu guru satu ilmu dengan dai muda tadi. Ini yang saya, ini generasi alhamdulillah udah diundang ke tempat ibu ini juga ya Bu ya, yang jauh-jauh ya. 0819 1583 2248. Saya ulang sekali lagi, kalau yang membutuhkan ya, kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa. Nah, itu kalau YouTube-nya ketik Cak Mur channel 1. Silahkan dicek di situ Cak Mur channel 1. Jangan lupa tapi coba dibuka sekarang YouTube boleh, tapi jangan lupa subscribe, like and share. Yang ada gunanya kalau dibuka doang. Subscribe, like and share. Ada tuh Cak Mur channel 1. Nah, sengaja saya gunakan nama Dai Cak Mur karena memang itu diberi gelarnya. Saya panggilan Cak Mur itu tahun pergi haji pertama saya dikukuhkan di Mekah, Arab Saudi. Halo. Nomor diulang Pak Ustaz. 0819 15 83 2248. Oke, nanti Jabri ke Pulau ya Pak Ustaz. Nah, ini profesi saya Bu. Pertama saya Daim Ceramah, kedua pembimbing nasik nasional. Atas sertifikat nanti saya share boleh. Ketua kloter saya udah beberapa kali, pembimbing ibadah haji Indonesia TPIH beberapa kali, dan jabatan saya terakhir kepala seksi Bimas Islam Kemenak DKI Jakarta. Tugas saya membimbing penyuluh se-Jakarta. Jadi penyuluh apapun yang sifatnya agama itu di bawah koordinasi saya. Kemudian kepala KUA juga di bawah saya. Penghulu se-Jakarta ibu yang mengawini apa aja, kalau yang rese jual nama saja karena Cak Mur enggak mau gitu, kasih nama saya. Insya Allah bukan soal takut, ibu akan dilayani dengan sebaik-baiknya karena itu anak buah saya. Kalau misalnya ada bandel dikit ribet nikahin ibu dipertulis, WA saya, nanti saya tegur siapa nama penghulu, nama penyuluh dan lain sebagainya. Itu terima kasih. Next Bu. Nah, kita lanjut. Ya Allah, ku penuhi panggilanmu. Amin. Pergi bersama Pertiwi, insya Allah pesawatnya apa Pak Haji? Saudi. Alhamdulillah berkah Saudi mah. Langsung kan ini ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Baik ya, amin ya Allah. Gak mandek-mandek. Terus next. Niat banyak kunci bedah. Nah ini Bu, niat umroh kita itu apa sih Pak Haji, Ibu? Ini kan udah ada yang haji juga saya yakin. Paling Bapak yang pecinya udah haji nih. Udah haji Bapak? Sudah? Oh Masya Allah, subhanallah. Kalau udah haji mau udah, nanti nih ke depan sama saya aja prakteknya. Sama ibu? Iya, maksudnya istri hajinya berdua? Oh baru sendirian? Oh Alhamdulillah. Bapak membimbing istrinya ya, Insya Allah. Yang sudah umroh, sudah haji, terima kasih. Yang penting nawaitunya dilurusin dulu. Jangan sampai buang duit banyak-banyak. Umroh ibu cuma pengen dapat gelar umroh, pengen dapat gelar haji, nanti malah nggak sah. Jadi niat dulu dilurusin, ya Allah, saya udah mimpi Allah saya. Nah contoh niat yang ikhlas itu penting supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Next. Ini nggak usah ditunjukin ayat hadis yang saya hafal tapi kelamaan. Nah tuh. Ada yang niat pengen dipanggil Pak Ustadz, Pak Haji, malu kumpul sama orang. Dia saya malu kan orang-orang udah pada umroh 10 kali saya belum. Enggak usah malu juga. Nah, ini sana. Mau tahu tanah suci, jangan sekedar mau tahu tanah suci doang, ya kan? Mau belanja, ibu-ibu nih belanja nggak apa-apa sih Bu. Mau jalan-jalan, diajak temen guru nggak enak, nggak tahu pengen saja ke tanah suci, ini boleh dipilih. Tapi niat yang terbaik hanya panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, itu maksudnya ya Allah saya ingin memenuhi panggilannya. Pasca umroh ini langsung daftar haji. Amin. Yang belum daftar haji, Bu, ada pertanyaan. Ustadz, duluan haji atau umroh? Jawab. Ada yang bisa jawab? Sebaiknya duluan haji apa umroh? Coba jawab Bu. Ini suaranya cek sound. Duluan enakan mana Bu? Apa bahasa dikurangin dikit? Cek stop. Enakan ini? Oke, nanti nggak apa-apa untuk cek dengan Bu. Baterai beli yang banyak Bu. Saya bicara 5 jam misalnya. Sak kuatmu pokoknya. Nah, insya Allah saya kuat. Nyampe mana tadi? Duluan umroh haji enaknya? Dalam satu hadis boleh dua-duanya. Haji dulu boleh sah,
umroh dulu sah. Enggak dulu. Oh, lu belum haji udah umroh baik. Enggak, dalam satu hadis dinyatakan umroh monggo, haji dulu monggo. Dua-duanya boleh. Kenapa begitu? Pak Ustadz, saya nunggu haji lama 25 tahun. Betul nggak Pak? Di Jakarta ini udah 25 tahun. Kalau di Jawa Timur ada yang 28 tahun. Di Banten nyaris 26. Ada di provinsi tertentu di atas 30 tahun. Lama apa lama? Oh, kesuwen dia ngecek keburu umurnya. Lah kalau sekarang umur kita udah 50, 30 tahun lagi berarti 80 tahun. Bisa nggak pergi haji? Bisa kalau panjang umur. Jamaah saya waktu saya ketok kloter Bang Bidin umur 87. Dia letko. Wow. Jadi tanah suci siap-siap aja nih. Pak Letko, sebentar lagi kita tok. Siap. Bininya umurnya berapa? 78. Dia 87, bininya 78. Sehat apa sehat? Sehat. Tapi meninggal satu. Jadi yang meninggal itu suaminya yang letko tadi 87 tapi meninggal di sana. Alhamdulillah. Ya udah tuh bablas langsung surga itu. Karena haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Cuma kalau dia haji pulang ke Indonesia berbuat maksiat lagi, nggak ibadah lagi, mati, nah ini ribet. Tapi kalau udah di sana dia mati, nah insya Allah cuma gak so dikubur neng Indonesia. Cuma tidak bisa dikubur di sini. Kenapa? Dikuburnya langsung sana. Ya, Bu ya. Tapi kita yakin semua jamaah Pertiwi niatnya yang baik ya. Insya Allah sehat semua, amin. Dan juga bisa kembali ke tanah air lagi, bahkan ingin umroh berulang kali terus dengan Pertiwi. Nanti akan dibuktikan pelayanan Pertiwi. Saya yakin pembimbing di Indonesia juga Allah Bapak Ibu ya. Saya bukan mengatakan diri saya profesional, tapi saya memang ya insya Allah lah didoakan. Karena memang tiap tahun saya bimbing. Jadi nanti kita tuh kasih pertanyaan jawab nggak apa-apa. Tanya jawab, alhamdulillah nggak ada yang nanya, berarti wis paham kabeh. Alhamdulillah itu tentu lebih baik. Nah, next ini tentang apa? Apa itu umroh? Nah umroh anak kecil juga tahu. Bocah TK saya dari kecil udah belajar itu Pak Ustadz. Iya, umroh kan intinya apa sih? Niat beribadah ke sana, ke Mekah. Nggak boleh umroh ke Bekasi, umroh ke Pandeglang, umroh ke Jawa Timur, bukan umroh. Ustadz, di mana tuh? Tangerang Selatan itu udah ada Ka'bah loh. Ka'bahnya wabe gede. Tenang ya Pak ya. Di sana ada. Ya di sana tempat praktek Bang Bidin, lurus Pamulang Serpong sono. Nah, itu udah pernah survei belum Bang? Naik sepeda kalau pagi Bang Bidin. Di survei itu ada Ka'bah gede juga. Cuman itu bukan untuk tempat umroh kita ke sana, bukan. Karena itu hanya untuk praktek. Sebagai yang di Bekasi di asrama haji hanya untuk praktek. Tapi tidak sah umroh kita. Nah umroh wajib ke Baitullah dengan niat tertentu, pakai ihram dan manasiknya juga khusus. Next, nah, disingkat aja. Sebenarnya saya nggak pakai ini, nggak apa-apa Pak. Cuman takutnya Bapak, ibu cakep kok nggak pakai ini. Apa di luar kepala saya aja ya Pak ya? Enakan gitu ya? Yang di luar kepala. Nah ini kalau syarat umroh ini doang nih Pak. Muslim, yang Kristen jangan. Bisa nggak? Non muslim duitnya banyak, orang iso umroh berakal. Jadi orang-orang PA, orang Betawi bilang alias uang edan alias orang gila nggak boleh umroh Pak. Aduh rumah sakit Grogol, saya sering ceramah di rumah sakit Grogol. Jadi rohanian baca doa. Waktu rohanian jangan-jangan saya orang gila nih, gue lagi baca doa dilemparin batu lagi nulisan. Ternyata enggak, orang gilanya diikat semua di kamar. Jadi yang saya sumpahin itu ngomong sing waras deh Pak. Jadi orang gila nggak bisa Pak ya. Berikutnya mampu. Nah mampu itu mampu visi, mampu duitnya, ada tabungannya, ada ATM-nya, ada lagi mampu ilmunya. Setuju? Nah Bapak Ibu hari ini belajar ini adalah biar mampu ilmunya. Aduh Pak Ustadz, aku bingung kayak nenek kono. Nah ini udah nggak ada cerita bingung. Direktur PT Pertiwi berjanji di sana dilayani profesional, mangan jelas, ibadah jelas, tawaf diajarin, pakai ihram diajarin. Hari ini kalau pengen belajar pakai ihram juga saya ajarin. Apa sih susahnya ihram?
Ada yang nanti yang bingung, kecuali enggak Pak, saya di rumah udah praktek tuh kain ihram. Ya enggak, saya praktek lagi di sini. Tapi kalau Bapak Ibu belum bisa ya ayo kita praktekin. Khusus yang ibu-ibu nggak usah ngiri. Itu bapak-bapak kok bawanya dua helai kain umpama. Lah aku nganggunya kok ngene iki piye? Lah coba ya sampean pakai kain ihram. Karena kedodoran terus piye? Terus nek nutupi sing dhuwur barang iki lho. Nah, beda kalau cewek mah ya kan. Jangan protes kalau ibu malah alhamdulillah bajunya podo ae. Ya cuman cakepnya yang putih. Mukanya harus kelihatan, tangannya nggak usah ditutup. Kalau bapak-bapak juga sama. Ya, pecinya harus dilepas. Celana dalamnya kudu dilepas. Tidak boleh pakaian berjahit. Buat lu nanti gondel-gondel sama memang gondel-gondel. Waktu tawaf nanti emang bapak ibu kondisi gondel-gondel. Cuma yang kebangetan nek ngarepe Ka'bah sampai yo ngadeg juga banget. Masa di depan Ka'bah ini ada orang Arab. Orang Arab gila-gila dah. Ibu jangan deket orang Arab. Kalau nakwar genit ya. Ya Allah haji kamu Allah. Indonesia kan biasanya nawar pintar sambil senyum digodain nomor WA-nya piro. Orang Arab tuh jangan dikasih senyum, ribet urusannya. Ibu ke hotel mana dikejar? Di Indonesia alamatnya mana? Jangan salahkan kalau di Indonesia di Cisarua banyak orang hidung-hidung mancung. Apa? Orang Arab kalau musim haji pada kawin bawah tangan di Cisarua Bogor. Ada tahu kan Bu? Ceketik aja YouTube Ibu banyak. Makanya hidung mancung ini orang mana nih? Ini campuran antara Sunda dengan Arab. Ada yang Sunda sini? Banyak Bapak Ibu. Ya. Next. Rukun umroh, nah ini gampang nih Bapak Ibu. Pertama rukun umroh itu ihram. Yang kedua, baca aja Pak, baca. Tawaf. Sama Pak, ihram. Kalau ya ITST, ulangi. ITST, sama-sama. ITST, ihram. T, tawaf, S, sa'i, T, tahallul. T-nya ada berapa? T kalau dua dibacanya gimana? Gelap. Berarti belum nyambung juga. T2 kalau dijadiin satu bingung juga dia ngomong. Enggak ada IP, kalau ada IP mah nyeletuk aja. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Untungnya T-nya ini di belakang, enggak sampingnya sini loh. ITST. Di mana susahnya? Oh timbang menutup, udah selesai saya. Udah selesai. Kita cuma ngerjain ihram, tawaf, sa'i, tahallul, baru umroh. Sudah sah. Itu hebatnya orang umroh. Susah di mana? Enggak ada. Bang Bidin. Kira kalau di Arab Saudi itu ibadah terus Ustaz. Enggak. Waktunya makan ya makan. Waktunya tidur ya tidur. Enak Bang. Ngopi, merokok. Haji haram. Ya tenang aja, ngerokok ada tempatnya. Orang sana bilang haram itu bukan berarti gimana-gimana, itu hanya biasa. Haji. Kalau dipanggil haji itu artinya terkurang. Mungkin Bang Didin aturan baca toilet cewek sama cowok masuk ke cewek. Nah ini bahaya. Halo, haram. Haram itu maksudnya nggak boleh ke situ. Ya Bang Haji ya. Nanti tenang. Sama kayak ditawarin kurma. Halal suruh makan ibu, suruh nyobain. 1 halal, 5 haram. Ini kalau nyobain orang bisa nonton halal terus ya diomelin juga. Jadi halalnya itu suruh nyobain doang. Insya Allah. Yuk kita bahas satu-satu. Pakai ini boleh nggak pakai? Boleh. Ihram. What is the meaning ihram? Ihram itu apa sih Bapak Ibu? Ihram itu sesungguhnya sama dengan niat menyengaja sesuatu tapi ditandai dengan pakaian ihram. Nah, kayak apa ihram? Saya tadi bawa di mobil, tapi saya tanya panitia katanya nyediain kain ihram. Ada Bu? Oh ada. Tolong mohon izin Pak Direktur, di mobil saya juga ada, tapi disediakan di sini. Tapi Bapak, yang dimaksud ihram itu niatnya. Bapak Ibu ikutin ya niatnya. Labbaik Allahumma umrotan. Diapalin sekarang 1 menit apa? Labbaik Allahumma umrotan. Ya Pak. Ustaz, Ibu, nah susahnya di mana? Bang Bidin, bukan imroh, umrotan. Ulangi Bang Bidin. Cakep, berangkat udah, begitu doang, ya kan?
Nah ini kainnya. Nanti praktek boleh nggak, praktek nggak apa-apa. Ihram itu intinya ditandai dengan pakai kain ini. Tapi ingat Bapak Ibu, sebelum pakai kain ihram, tolong mandi ihram. Mandi ihram kayak apa Pak Ustadz? Kayak mandi junub. Cuman nawaitunya, nawaitu usolli romil katil. Jangan. Nawaitunya untuk umroh. Insya mandinya mandi besar, berarti mandi basah. Mandi pasti basah Ustadz, dia masuk ini keblok HP itu loh serambut-rambutnya. Insya Allah jangan lupa ya Pak ya. Nah itu yang mau pakai wangi-wangi, nah Bu izin, mumpung belum niat ihram, Bapak boleh nggak semprot pakai minyak wangi? Boleh Pak, semprot aja. Mohon izin, yang kira-kira potensi berbau diantaranya misalnya ketek, boleh nggak? Boleh, sebelum niat ihram. Kalau udah pakai ini boleh nggak? Bukan nggak boleh lagi, itu larangan berat dan hukumannya bayar dam. Apa itu dam? Motong kambing. Berapa harga kambing? 300-400 rial. Berapa itu kalau diduitin? Berapa Pak Haji? Bangsa kalau 400 rial kali 4 aja berapa? 1.600.000 ya. Sayang Bang, duit segitu beli nasi uduk dimakan sekampung nggak habis Bang. Jadi sayang, jangan sampai melanggar ya kalau udah pakai ini. Kalau belum pakai ini boleh nggak? Boleh, semprot aja. Ibu biasa atas, bawah, kanan, kiri, boleh semua disemprot aja. Bang ibu benarnya begitu. Memang harus dijaga Bu. Kalau ibu-ibu tuh hukumnya haram jangan berbau-bau. Ya termasuk di Indonesia. Jangan ngadepin suami, ibu lagi bau petai, bau jengkol, bau ikan, jangan. Suami mau pulang sebentar lagi, wangi, Bu harus wangi. Sama. Tadi pas mandi untuk ihram tadi wangi. Nah dia pakai sabun boleh nggak? Boleh. Sikat gigi boleh? Boleh. Semuanya boleh. Sampo boleh? Boleh. Nah, mulai kapan dilarang itu? Mulai ini. Contoh, nanti Pak Haji dari Madinah kan? Kita berangkat dari Madinah. Bapak Ibu nanti terbangnya itu dari Indonesia langsung ke Madinah, Saudi Arabia. Oh Jeddah dulu. Dari Jeddah ke? Oh ya, dari Jeddah, alhamdulillah ketemu Jeddah dulu, baru ke Madinah, masuk hotel. Berapa hari Bapak mohon izin di Madinah? 3 hari. Nah di sana ngapain ya? Berarti nggak apa-apa nih nyambung sebelum nyampe ihram. Makanya saya ngajarin akan langsung praktek tuh sambil bayangin naik pesawat turun Jeddah, dari Jeddah naik bis. Bisnya kemana? Madinah. Ini bayang nih. Sekarang oke, kita udah nyampe Madinah nih, Bapak Ibu sekalian. Jamaahnya kita sudah nyampe Madinah. Alhamdulillah. Tolong nanti tas-tas koper itu udah ada yang ngurusin Pak Haji ya. Ada yang ngurusin, ini namanya mana ditulisin, ditandain pakai gaun, pakai sarung atau pakai celana anaknya yang masih kecil, cucunya ditandain doang. Kalau pergi haji lucu-lucu dikasih gelas merah, ada gelas kuning, ada pakai aja boleh nggak? Boleh, cuma nandain doang. Ini nama ibu, karena jumlahnya orangnya banyak 100, nyari tasnya sama, travelnya sama, nama kan kadang nyari susah juga. Nah ditandain yang paling mudah, silahkan. Kalau itu saya izin beliau kalau diizinkan, kalau nama haji diizinkan. Itu kita nyampe Madinah. Kemana kita Bapak setelah Madinah? Dikasih kamar hotel, betul Pak? Nah, selamat datang di hotel. Bagaimana cara buka hotel? Nah ini ribet Bang Bidin, belum pernah check-in hotel. Iya kan? Mana pakai kartu nanti tanya mutawibnya. Masuk hotel kaget ya, gelap amat nih hotel, gimana urusannya? Lampu diceklekin gak nyala-nyala, gimana itu? Udah kalau orang kita sih insya Allah udah tahu ya Bapak, nanti kartunya ditaruh di situ. Makanya kalau satu hotel biasanya saya dapat bisa 4-5 orang Pak ya, 4. Nah yang 4 ini mohon izin Pak, kalau bisa yang suami istri, saya mah terserah travel ya. Itu karena kamar barokah di Madinah itu belum ada larangan, belum pakai kain ihram. Jadi baru datang Bapak dari Jeddah ke Madinah ngambil berkah, malam hari itu hubungan suami istri boleh. Jangankan malam siang juga gak apa-apa gitu. Itu di Madinah, anaknya di situ Madinah, ya kan? Misalnya kalau datangnya zuhur, Bapak makan dulu, habis makan, sholat. Sholatnya sholat apa Ustaz? Jamak kosor, terserah, sak gelemnya. Kalau tadi itu di pesawatnya memang zuhurnya kebagian, ya zuhurnya belum terlaksana, berarti jadiin satu dengan asar, namanya jamak takhir.
Jamak takhir nggak usah 4-4 kerajinan, kosor aja 2-2. Jadi kalau misalnya sholatnya didahuluin namanya jamak takdim, bisa kan Pak Bu, nggak ada yang susah. Nanti di pesawat sholatnya Pak Ustaz, ini kan sekian jam itu saya pasti ngelewatin maghrib, ngelewatin isya misalnya. Nah itu sholat di pesawat. Nanti insya Allah ada yang mandu juga ya, Bapak yang didampingi. Nah, andai kata di Madinah itu Bapak Ibu nyampainya zuhur, silakan makan siang sudah disiapkan. Maka Bang Bidin, jangan bilang orang enak pisan ini Madinah makanannya, jangan ya. Saya minta setinggi-tingginya ibu bapak jangan bilang nggak enak. Sekali bapak ngomong nggak enak, itu selama di Arab tuh makanannya nggak ada yang enak. Serius ini. Saya termasuk mindset salah, dulu harus ada yang ngajari. Biasanya orang pergi haji pertama, umroh pertama kan nggak ngerti kondisi Arab. Oh ini udah tanya Arab, panas nggak? Enggak, alhamdulillah nggak panas. Maka kok panas Pak, malah panas sampai anaknya. Dan panas. Salat zuhur, oh ini Mekah. Modal panasnya luar biasa. Karena omongan itu doa kita cash and carry ya. Ini Madinah masuk istirahat, nungguin mutawif terserah. Mutawif mau city tour Madinah. Nanti di Madinah Bapak Ibu akan diajak jalan-jalan oleh city tour mutawifnya itu leadernya. Nanti di sana itu kemana aja akan dikunjungi, itu urusan PT ya, Pertiwi bersama jendernya yang ada di Madinah. Oh, anggaplah itu selesai Bapak Ibu, tolong mahal-mahal kita bayar travel, Bapak Ibu jangan nggak sholat di Nabawi. Itu wajib sholat di Masjid Nabawi. Bukan wajib dalam hati ini sih Pak, saya tekankan untuk dibuat. Kalau sholat di hotel nggak boleh start. Nggak saya sholat di hotel, sah. Cuma kan sayang Pak, berapa rakaat? Bapak sholat di Madinah 1 rakaat, bukan 1 rakaat, 1 kali sholat, pahalanya 1000 kali ketimbang sholatnya neng Jakarta. Alhamdulillah. Contoh sampai itu, misalnya di sana 3 hari ya Pak ya, 3 hari berarti 5 waktu, 5 kali 3 berapa? 15 kali waktu sholat kali 1000, berarti 2 pahala 15.000 sampean di Madinah. Itu baru sholat wajib, belum duha, tahajud, saya nggak bawa bini ini nggak bawa istri Pak, kumpulan nggak bawa bini. Kalau sampai nggak bawa bini, sering-sering masjid aja Pak. Kata Pak Ustadz saya, ntar kalau kenceng doang, kalau pengen jajan boleh Pak, kenceng jajan makan, balik lagi ke masjid, karena nggak bawa bini. Loh yang bawa bini biarin aja dia di kamar, ya kan? Harus paham lah, kalau kamarnya dikunci nggak usah diketuk, itu harus 86. Pak Ustadz bawa bini. Oh alhamdulillah berkah wis, aduh senangnya pengantin baru gak bawa anak lagi ya kan, nggak ada yang rusak, nggak ada apa yang merusuhin, itu alhamdulillah. Nah yang nggak bawa istri ataupun yang bawa pun tolong prioritaskan ibadah. Ini kalau zuhur misalnya jam 12, Bapak cepat segera ke Madinah, itu ke Masjid Nabawinya harus cepat. Jangan ditepatin waktu, Bapak ke paling belakangan. Ustaz, saya pengen ke Raudhah. Catat, kalau di Madinah jangan sampai nggak ke Raudhah. Nanti pembimbingnya minta diunjukin. Kayak apa tuh Raudhah? Biasanya karpetnya hijau. Karpet hijau antara samping kuburan Kanjeng Nabi sama mimbar bah, itu namanya Raudhah. Ini misal gini, kita gini. Ini imam ya Pak. Di situ imamnya Madinah nih. Nah, di sini ini mimbar. Ini makam Nabi, ini mimbar. Nah, sepanjang ini yang karpet hijau ke sana itu Raudhah. Tempat doa yang mustajab. Bapak boleh sholat sunnah, boleh baca Quran, boleh zikir, boleh sholawatan, boleh nangis sekencang-kencangnya. Nah, kesempatan emas lagi Bapak kalau habis sholat zuhur, kalau bisa nih mohon izin keluarnya ke sini, ketemu Kanjeng Nabi. Udah cepet assalamualaikum ya Rasulullah SAW, terus minta syafaat dari Kanjeng Nabi, ungkapkan Bapak. Jarang orang yang ketemu Kanjeng Nabi Muhammad itu dia nggak nangis. Kalau Bapak nggak nangis berarti ya memang nggak connect. Jadi ibu harus baca salam tersendiri kepada Kanjeng Nabi. Nanti ada makam Abu Bakar, terus ke sono makam-makam semua sahabat ada di sana. Yang di dalam tuh hanya Kanjeng Nabi sama Abu Bakar ya Pak ya, dua tuh khususnya. Nanti yang keluar banyak. Itu khusus di Madinah. Anggaplah selesai Pak, karena saya harus cepat ini, maraton saya selesai. Bapak diumumkan oleh travel, Bapak Ibu besok pagi kita akan berangkat ke Mekah.
tolong siap-siap semuanya mandi ihram. Nah tadi saya ajarin itu, kalau mandi yang keramas ya Pak. Ya Allahnya saya mandi ihram, bersihin sebersih-bersihnya. Kemudian Bapak Ibu disuruh naik apa? Bis. Bapak Ibu silahkan naik bis, kita mau jalan ke Mekah. Pak bayangin ya, ini Bapak lagi naik bis. Halo, halo, ini naik bis nih. Nah kayak gini naik bis. Sudah pakai kain ihram belum? Nah tergantung mutawifnya. Kalau pembimbingnya nyuruh kakek kain ihramnya dari hotel, Bapak pakai. Kalau beliau bilang nanti aja kalau udah di Masjid Bir Ali, bukan Mekah Pak, sebelum mikotnya nanti di Bir Ali. Sepanjang perjalanan itu Bapak wajib ihram mikotnya dari Bir Ali. Apa namanya? Apalin Pak, Bir, bukan bir minuman bir ini ya. Bir di situ maknanya sumur sebenarnya. Birun Ali, ya. Bir Ali. Nah ya, oke. Mengambil mikot tuh udah nyampe sini kita ya. Gak apa-apa Bu. Ini seolah-olah ngambil mikot adanya di Bir Ali. Ngapain aja kita di Bir Ali? Bapak Ibu sholat sunnah 2 rakaat. Sholat apa? Namanya sholat sunnah ihram. Niatnya yang mau pakai niat usoli sunatul ihram ra'atain lillahi akbar. Yang nggak pakai niat ingsun sholat sunnah ihram 2 rakaat. Atau saya niatkan di dalam hati, boleh diucapin boleh tidak. Yang pakai usoli boleh, yang enggak pokoknya niatnya sholat ihram. Setelah sholat sunnah ihram ngapain? Langsung yang laki-laki ingat semua celana dalam dilepas, sabuk ikat pinggang Bang Bidin, ingat tuh, peci dilepas. Itu setelah sholat sunat. Ngapain Pak Ustadz? Semua mulai detik itu sudah mendekati larangan-larangan. Ingat nih, yang parfum dipinggirin, lipstick, apa Ibu pinggirin dulu, itu mengganggu. Pas lupa iseng Ibu, alisnya begini-gini apa, itu bahaya ya, bisa membatalkan ihram kita. Nah karenanya kapan Pak Ustadz mulainya? Setelah sunnah di Bir Ali tadi, nanti pembimbing bilang silahkan Bapak Ibu ke bis. Nah, anggap sekarang ke bis udah pakai gini, bentar ya, misalnya udah pakai yang ibu pakai apa ibu? Aplikasi ini semua kita maupun apa namanya di provinsi kabupaten kota, dan nantinya penggunanya itu kan sama. Ketika nanti tawaf baru tahu pokoknya kamu pegawai Kementerian Agama yang masjid halal, saya nanya sama kamu kan gitu. Nah, jadi pola pikir itulah yang kemarin saya minta intinya Bapak Ibu udah beginilah misalnya, langsung mutawifnya bilang apa? Bapak Ibu ikutin saya, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrotan. Itu yang pendek, yang panjang gini, nawaitul umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Panjang amat Ustadz, yang pendek aja. Labbaik Allahumma umrotan. Udah ini aja yang hafal ya. Udah. Sejak itu langsung biasanya diajak tabel labbaik Allahumma labbaik. Karena berjam-jam itu perjalanannya masih lama, ikutin aja tabiyah, yang zikir, yang hafal, yang tabarok, yang al-waqiah baca silakan. Tidak harus talbiyah sepanjang itu enggak. Tapi itu disunahkannya bertalbiyah. Tapi sekuatnya, yang ngantuk aja, yang tidur aja di bis. Begitu Bapak ya. Sampailah kita ke Mekah. Ayo Pak, bayangannya udah jam 11.05. Nyampe Mekah Pak. Halo. Kopinya mana Pak? Kopi. Sambil ngopi boleh kali Pak ya. Jadi pelajarannya biar masuk nih saya. Ada permen. Jadi supaya Bapak nggak ngantuk. Saya nggak mau Ustadz Cakmur ngajarnya nggak bermanfaat. 2 jam tapi penting nggak puas WA saya. Omelin ini saya tahu campur tadi saya itu nggak jelas. Saya mau nanya lagi. Oh saya siap. Atau telepon ya. Kalau belum dibalas saya pergi masih repot. Tapi insya Allah biasanya saya balas. Nyampe mana tadi Pak? Nyampe Mekah. Bayangin Pak ya. Bapak Ibu kita alhamdulillah sudah memasuki kota Mekah. Ngapain? Bukan langsung ke Ka'bah Pak. Ngapain Ustaz? Kopermu itu ditaruh di hotel dulu. Bayangan saya juga dulu dari Madinah begini nih, berarti langsung nih kita tawaf. Lah kopernya sama pos yang gue repot. Jadi ditunjukin ke hotel kan Pak.
Setuju Pak? Betul kan? Insya Allah saya nggak salah. Mau umroh mau haji sama. Bapak Ibu inilah hotelnya. Langsung ucap. Alhamdulillah ya Allah udah nyampe Mekah. Ada doanya sih masukin kota Mekah ada. Kalau diapalin mah 2 jam 5 jam nggak apa. Tenang aja. Anggap dari rumah. Doa itu nggak wajib. Wong doa apa wae diterima. Jadi doa yang ada di buku yang berbahasa Arab itu Pak, saya yakin sampai apalin 5 tahun aja belum tentu apa. Kecuali apalannya jago ya. Ada yang hafal Quran itu dia cepat juga ada. Tapi kita baca tabarok aja sama waqiah sampai muter ya apal-apal. Yasin saya Ustaz, tiap Jumat itu yasinan padahal. Itu balik lagi. Wah, marokodarna balik lagi. Enggak ngerti-ngerti. Itu Yasin padahal. Paling-paling satu ayat yang pertama doang apa? Yasin sadaqallahu nganti apa kan. Itu apalagi umrohnya udah, makanya saya nggak wajibin apa. Jadi kalau ada direktur travel nyuruh ngapalin malah salah. Apalagi Cak nyuruh salah. Saya nggak penting. Bayangin aja nyampe hotel Mekah ngapain? Ingat nih, ingat Bapak Ibu. Ibu dilarang apa tadi? Coba tulis Bu, larangan-larangan ihram Bu yang dicari. Larangan ihram tuh motong kuku, pakai minyak wangian, membunuh binatang, terus metik tumbuh-tumbuhan, itu nggak boleh. Ribut, hubungan seks, fala rofasa wala fusuko wala jidala bil haq. Saya ulangi, fala rofasa main seks nggak boleh, ngomong jorok juga nggak boleh. Lagi pakai ihram gini ngomong jorok, jangan Bang Widin ya. Bahasa-bahasa pondok kacang jangan keluar itu. Jadi nanti kalau di hotel mentang-mentang suami istri, merdeka, kita udah nyampe Mekah nih, Ibu, kita melaksanakan sunnah Rasul, belum boleh. Kenapa? Masih pakaian ihram. Ingat tuh Pak, karena setelah istirahat di hotel nanti tanya mutawif berapa jam dikasih waktu. Kalau nyampe nya di Mekah mungkin jam kenteng-kenteng zuhur, kan panas itu, nggak mungkin diajak tawaf langsung. Berarti kon turu, istirahat dulu sejam 2 jam. Bapak Ibu, kita nanti akan tawaf jam 16 atau 15 atau 17, terserah dia aja. Bapak Ibu ikuti. Berarti aku di hotel ngapain aja kan? Jangan nggak boleh apa-apa. Nah pengertian nggak boleh apa-apa itu ya buang air boleh nggak Pak? Boleh. Bapak kalau mau maaf buang air besar boleh? Lepas boleh nggak? Boleh. Tapi jangan pakai sabun, jangan pakai sikat gigi lagi, jangan tuh wangi-wangian. Ingat ya Pak ya, ke kamar mandi nggak apa-apa. Yang nggak boleh Bapak, ini dilepas kain ihramnya. Santai masih 2 jam kata Pak Ustadz. Nah elah, ganti sarung. Ya elah kata dia. Dasar orang Indonesia pakai kaos oblong. Wah aku pengen ngerokok. Ngerokoknya nggak apa-apa. Itu nih kain ihram yang dilepas itu. Ini boleh dilepas tapi sebentar ketika lagi hajat. Tidur pun harus pakai ini, walaupun tidur masih tetap dipakai aja. Nggak apa-apa 2 jam, kan nunggu tadi. Belum tawaf masih ada larangan ihram. Intinya berantem, bermujadalah, bermain seks, pakai minyak wangian, bunuh binatang. Loh aku digigit nyamuk, ya tak tawaf aja nyamuknya. Ya istighfar, jangan mau ada nyamuk diusir aja. Mau ada kecoa juga diusir saja, jangan sampai dibunuh. Karena itu dendanya itu tadi lumayan kan 400 real kali 4 ribuan, berarti kan 1.600.000 lumayan. Ingat-ingat itu Bapak Ibu ya, ibu-ibu nih, jangan karena ibu biasa berdandan, pas dari kamar mandi main semprot minyak wangi. Nah tetap nggak apa-apa, bau-bau dikit nggak masalah, keringat doang. Makanya tadi kan udah diajarin waktu mandi apa Bu? Mandi yang tadi itu pakai wangian aja, termasuk maaf yang keteknya mau dikasih minyak wangi apapun boleh pada saat mandi. Setelah niat ihram diberali, semua larangan tidak boleh dilakukan. Oke, kita singkat. Di hotel udah tidur 2 jam. Mutawifnya bilang, Bapak Ibu silahkan. Biasanya tergantung hotel Pak ya. Kalau hotelnya dekat, kita jalan kaki. Ini radius. Oh jalan kaki Pak. Alhamdulillah. Dari hotelnya, nama hotel di Mekah apa Pak? Manjung. Oh Anjung, alhamdulillah. Dari situ jalan kaki, nanti ngikuti Pak Ustadznya. Karena jumlahnya segini, kalau mutawifnya 1, ya tinggal ngikutin beliau yang paling depan. Bapak Ibu yang suami istri boleh pegangan, kan nggak batal. Asal jangan berdesak-desakan. Yang nanti itu wajib itu tawaf itu tidak boleh kentut. Ingat nih.
Kalau pengen kentut atau pipis itu harus wudhu lagi. Nah ini ribetnya. Diusahakan jangan sampai buang air kecil dan atau buang air angin. Saya ini dadu-dadu mulu Ustaz. Hormon terus satu mumet ini. Sedangkan ini golek tempat wudhunya jauh loh Pak. Mending nek ini toiletnya situ gitu. Ini kan gampang tuh. Toiletnya kan situ tadi. Lah sampai itu toiletnya di ujung sono loh. Itu sekali berpisah sama suami istri gini nyarinya lagi nggak bisa. Jadi saya pikir Pak Ustadz, nek sampean istrinya dud, anterin Pak. Lo nggak ketemu loh nggak sama sampean nanti. Nah makanya manasik ini sebaiknya jangan ngandelin Ustadz. Harus bisa nanti praktek. Alah kata Ustadz Cakmur aku udah bisa umrohnya. Nah itu baru cakep tuh. Walaupun aku kentut sendirian juga saya nanti ngelanjutin udah bisa. Contoh, ini anggap ya dari hotel tadi udah masuk, nanti diajarin Ustaz. Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilaika ya'udzu salam, hayina rabbana bisalam wa takhilna jannata daros tabarakta rabbana wa ta'ala ya da jalali. Nah, masuk di situ. Ngapain kita? Bapak Ibu, kita akan tawaf. Gambar Ka'bah, Bu. Mohon izin. Ibu gambar Ka'bah yang tadi. Nah, kita akan tawaf biar langsung dibayangin Pak ya. Gini, jenengan berdiri aja biar agak nggak ngantuk juga ekspresinya ada. Anggaplah saya yang bimbing. Nah, Bapak Ibu berdiri, kita lihat nih. Di Ka'bah ini ada namanya nih, apa nih Pak? Hajar Aswad itu ditandai dengan lampu hijau. Lampu hijau itu adanya di atas, nanti mencorong begini lurus. Kita posisi di lampu hijau itu. Bapak Ibu, kita akan tawaf. Berapa kali muter tawaf? Gampang ya Pak, nggak usah nanya doanya. Yang penting tahu dulu. 7 ini dari mana? Itu. Bagaimana caranya? Gini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Cium. Yuk. Tangan. Cium tangan Bapak, Ibu. Sama yang ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar dicium. Nah, Bapak muter. Muternya jangan ke kiri. Ka'bah kita adanya di mana? Di sebelah kiri badan kita. Kita boleh contoh ini Pak, mohon izin Pak, Bapak yang masih muda berdua Pak, tolong. Yang kebetulan Ka'bah muternya bagaimana? Nah, anggaplah ini Hajar Aswad. Tadi ulangi Pak ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Nah kita muter gitu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Ini muter nih. La illallah, Allahu akbar. Subhanallah sampai sini. Nah, stop. Rukun Yamani, Bapak sama istilam lagi tapi nggak dicium. Baca ini nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi nggak dicium. Karena cium itu diajar Aswad doang. Ini cuman sunnah ya Pak. Andaikan lupa nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, antara rukun sampai ajar baca bareng. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Ada lagi sebenarnya. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya jabar ya rabbal alamin. Nah ketemu hijau lagi, itu namanya satu. Bapak ketemu hijau ke hijau satu. Saya ulangi, hijau ketemu hijau berapa? Satu putaran. Yang gini nih, set. Gampang apa gampang? Jangan bilang susah Pak, kalau susah Bapak nggak paham. Saya ulangi, hijau ketemu hijau berapa putaran? Satu. Selesai satu. Sekarang Bapak sama nggak caranya? Sama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Cium tangannya. Praktek Pak, praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Kodnya nanti di sana kalau sisip nggak praktek. Kemarin ngadepin hijau tuh ngapain ya campur. Makanya Bapak praktek. Aku lupa itu diapain. Sampean itu nyium ini. Kalau bisa nyium ke dekat cium aja. Tapi dalam kondisi bareng-bareng gini pasti nggak bisa. Nanti setelah diajari ustadznya sekali umroh, nah Pak Nuryati nama istrinya, aku pengen jam 2 malam nanti ya sama istri saya ke sini. Bisa nggak? Bisa.